Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran matematika minat. Ya, di sini saya akan membahas mengenai logaritma. Logaritma itu apa sih? Logaritma itu merupakan inverse dari eksponensial, ya. Nah, simbol dari logaritma itu adalah A log B gitu ya biasanya. A-nya itu apa? A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis. Nah, bilangan pokok atau basis ini ada syarat. A-nya harus lebih dari 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 1. Oke, lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 berarti berapa? 2, 3, 4 dan seterusnya ya. B-nya itu adalah numerus. B-nya itu harus lebih dari 0 juga. Nah, lebih dari 0 tapi di sini bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Kita langsung saja di sini ke contoh soal. Misal saya punya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan berapa? 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Oke, nah logaritma itu bagaimana? Logaritma itu misal ya, 2 log 8. 2 log 8. Nah, coba lihat di sini. Dalam logaritma itu biasanya gini, 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya adalah 8. Ini berapa nih? 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 8? 2 dipangkatkan 3 gitu. Nah, kita ambil contoh lain. Misal ada 2 log 32. 2 dipangkatkan berapa sih yang menghasilkan 32? Berarti 2 kali 2 kali 2 ini 8. 8 dikali 2 itu 16. 16 dikali 2 itu adalah 32. Oke, nah jadi 2 dipangkatkan berapa yang menghasilkan 32? 2 dipangkatkan 5. Oke, nah coba. Di sini bisa kalian simpulkan enggak? Apa sih itu logaritma? Logaritma itu adalah banyak bilangan A, ya nih, banyak bilangan A yang harus dikalikan, ya kan? Yang harus dikalikan untuk menghasilkan bilangan B, gitu kan? Banyak bilangan A yang harus dikalikan untuk menghasilkan bilangan B. Nah, itu adalah definisi dari logaritma, ya, gitu. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan saya punya log 100 ya. Nah, kalau misalnya saya punya log 100, nah ini sama aja bisa menjadi, kalau misalnya di sininya tidak ada basis, ini bisa menjadi 10 log 100. Nah, 10 dipangkatkan berapa? Yang menghasilkan 100. 10 dipangkatkan, berarti kan 10 dikali 10, gitu kan. Berarti ada berapa nih? Ada 2, berarti 10 log 100 itu adalah 2, gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke sifat bentuk logaritma atau sifat-sifat dari logaritma. Nah, yang pertama saya akan membahas sifat dasar dari logaritma itu sendiri. Nah, sifat dasar dari logaritma itu sendiri ada A log A. Jika misal kalian punya A log A. Nah, basis dan numerusnya sama, hasilnya itu adalah 1. 2 log 2 itu hasilnya adalah berapa kalau misalkan sama? 1, gitu ya. Nah, ini 25 log 25, basis dan numerusnya juga sudah sama, berarti ini hasilnya adalah 1. Nih, syaratnya hati-hati, harus lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1, gitu. Nah, kita lanjut. Jika misalkan ada A log 1. A log 1 itu adalah 0 syaratnya. A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. 2 log 1 itu sama dengan, nah, coba lihat. Ini kan A log 1, basis. Jika basis, berapapun angkanya, jika lognya 1, maka hasilnya adalah 0. 5 log 1, ya
0. 1000 log 1 ya 0 gitu ya. Oke, nah kita lanjut di sini. Sebenarnya kalau menurut saya ya ini masih dasar dari sifat logaritma. Nah, jika ada A log B pangkat M itu akan menjadi M dikali A log B. Ya, jika ada bentuknya seperti itu, maka M-nya itu bisa dipindahkan ke depan. Nah, ini M-nya bisa dipindahkan ke depan. Coba lihat di sini ada. Yang pertama ya, syaratnya ini bisa dilihat sendiri. 3 log 3 pangkat 4. Nah, ini M-nya berapa? M-nya itu adalah 4 dikali 3 log 3, gitu kan. Tadi 3 log 3 berapa? Ya 3 log 3 1. Maka ini menjadi 4. 4 dikali 1 adalah 4 gitu. Nah, sekarang yang kedua, 2 log 8. 2 log 8. 2 log 8. Oke. Nah, karena di sini basisnya itu adalah 2, berarti 2 log. Nah, 8 itu tadi berarti 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3 gitu. Nah, ini bukan dicoret sih sebenarnya. Jadi ini tuh gini. 2 log. Ini kan pindah nih, 3 ke depan. 2 log 2 itu 1 ya. 2 log 2 itu 1. Berarti sudah 3 dikali 1 itu hasilnya adalah 3 gitu sebenarnya. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, kalau mau ditulis lagi misal di sini jadi 2 log 2 atau 3 dikali 1. Nah, hasilnya kan di sini tetap 3. Jika kalian mau tulis seperti itu boleh, jika langsung boleh, sama saja bentuknya. Ya. Nah, contoh yang ketiga sekarang. 2 log 16 pangkat 2. 2 log 16 pangkat 2. 16-nya kita ubah dulu. Di sini kan basisnya 2, agar nanti bisa menjadi 2 log 2, berarti 16 kita ubah menjadi 2 pangkat berapa? 2 log 2 pangkat 4. Oke, dipangkatkan lagi dengan 2 gitu. Nah, 2 log 2 pangkat. Masih ingat untuk pangkat yang dikalikan? 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti ini jadi gimana? Jadi dikali atau ditambah? Ini hati-hati, jadi dikali ya. Jadi 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, 8 dikali 2 log 2 hasilnya adalah 8 gitu. Oke, kita lanjut ke bentuk selanjutnya ya. Nih, A log M ditambah A log N itu akan menjadi A log M dikali N. Syaratnya M dan N lebih dari 0, A lebih dari 0, dan A tidak sama dengan 1. Oke, nah contoh yang pertama, 2 log 8 ditambah 2 log 16 sama dengan, nih kan ini penjumlahan bisa dikalikan. Berarti di sini menjadi 2 log 8 dikali 16 gitu kan. 2 log 8 dikali 16 berapa? 2 log 8 dikali 16 itu 128. Oke. 2 log 128. 2 pangkat berapa coba? Berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 ini berapa nih? Ini kan 32. 32 kali 2 74 kali 2 128. Oke, berarti ada berapa? Ada 7. 2 pangkat 7. Karena sifat yang kedua itu tadi 7-nya itu pindah ke depan dikali 2 log 2. 2 log 2 itu 1 ya. Berarti hasilnya adalah 7 gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut.
5 log 125 ditambah 5 log 5 ini basisnya sudah sama, maka kita jumlahkan langsung. 5 log 125 dikali 5 log 125 dikali 5 berapa? 625 sama dengan 5 log 5 pangkat 5 kali 5 25 125 625 berarti 5 pangkat 4. Nah 4 5 log 5 habis dikali 1 berarti hasilnya adalah 4 gitu ya. Nah kemudian sekarang jika bentuknya itu pengurangan, tadi kan penjumlahan, sekarang pengurangan. Oke, jika A log M dikurang A log N itu sama dengan A log M dibagi N ya syaratnya ini. Nah, saya punya 3 log 27 dikurang 3 log 3. Nah, jika ada pengurangan langsung aja dibagi. Jadi 3 log 27 dibagi 3. Oke, sama dengan 3 log 9. 3 log 9 itu berarti 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah, ini kan 3 log 3 1, ini ke depan jadi 2 gitu. Nah selanjutnya 2 log 6 dikurang 2 log 3 berarti jadi 2 log 6 dibagi 3. Ini kan berarti jadi 2 log 2. 2 log 2 itu berapa? 2 log 2. 2 log 2 itu adalah 1 ya. Tadi 2 log 2 1. Oke. Kita lanjut ke bentuk yang kelima. Jika saya punya A pangkat N log B pangkat M itu akan menjadi M ya. M per N dikali A log B. Nah, syaratnya ini ya. 8 log 16. 8 log 16 itu berarti kan ini A pangkat N. Nah 8 sama 16 coba. 8 sama 16 ini kan belum sama nih. Ketika basisnya ingin kita samakan ya, berarti 8 ini kita ubah menjadi berapa? 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2 gitu kan. 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3 yang 8 gitu kan. Log yang 16 2 pangkat 1 2 3 4. Berarti 2 pangkat 4. Nah, jika kita punya pangkat seperti ini, maka pangkatnya ini kan ini M, ini N. Berarti 4/3 gitu kan. 2 log 2. Berarti hasilnya berapa? 4/3. Oke. Untuk yang contoh pertama sudah. Sekarang kita ke yang ini ya. Yang ini. Untuk yang ini coba. Nah, kita ke contoh lain. Di sini ada 8 log 49. Bisa disederhanakan kan? 8 itu menjadi 2 kali 2 kali 2 berarti 2 pangkat 3 ya. 8 49 itu karena nggak bisa 2 berarti ini bisa menjadi 7 dikali 7 gitu kan. Nah berarti jadi 7 pangkat 2. 2 pangkat 3 log 7 pangkat 2. Ini agak atas ya, 2 pangkat 3. Nah berarti ini gimana? Jadi 2/3 2 log 7. Bisa disederhanakan lagi nggak? Bisa dihitung lagi nggak ini? Nggak bisa, ya udah. Berarti hasilnya adalah 2/3 dikali 2 log 7 gitu ya. Nah sekarang ke bentuk yang ke-6 ini nih. Jika saya punya A log X dikali X log G, ini akan menjadi A log Y. Nah X dengan X ya, ini sudah habis, jadi hasilnya adalah A log Y. Nah
Syaratnya lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. 2 log 5 dikali 5 log 4 ini sudah sama nih. Berarti hasilnya adalah 2 log 4. 2 log 4 itu berapa? 2 log 2 pangkat 2. Berarti ini hasilnya adalah 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Jika saya punya A log B sama dengan P log B dibagi P log A, ya. Nah, di sini saya punya syaratnya harus lebih dari 0, A tidak sama dengan 1, P lebih dari 0, P tidak sama dengan 1, dan B lebih dari 0. 8 log 16. Nah, ini bisa kita ubah ya. 8 log 16 ini kita bisa ubah. Nah, di sini kan ada P, ada P. Nah, di sini ada 8, ada 16. 8, 16 dari tadi sudah kita bahas ya. 8, 16 itu bisa 8 itu menjadi 2 pangkat 3, 16 itu menjadi 2 pangkat 4 gitu kan. Nah, jadi nanti ini bisa kita hitung nih hasil akhirnya. Oke. 8, 2 pangkat 3 gitu kan. Nah, karena 2 pangkat 3 ini kan yang kita butuhin hanya P-nya saja ya. Berarti di sini kita tulis 2 saja. P-nya itu mau pakai 2 gitu kan. Agar apa? Agar nanti ini bisa ada 2 pangkat 4, ini ada 2 pangkat 3 gitu. Jadi P-nya itu pakai 2. 2 log. 2 log. B-nya yang mana? B-nya yang 16. Terus yang ini dibagi oleh 2 log 8. Jadi P ini harus sama nih, ya. Nah, di sini kan bisa nih disederhanakan. 16 itu tadi 2 pangkat 4. Terus 8 itu adalah 2 pangkat 3 gitu kan. 2 log 21, 2 log 21 berarti hasilnya adalah 4/3 gitu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Bentuk A log B sama dengan 1/B log A. Syaratnya ini, oke. Nah, jika saya punya 8 log 16. Nah, kita ubah menjadi bentuknya seperti ini. Berarti ini akan menjadi 1 per berapa nih? B-nya itu adalah 16 log 8. 1/16 log 8. Berarti menjadi 1 per 6 itu adalah 2 pangkat 4 log ya. 2 pangkat 4 log 2 pangkat 3. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini, nah, ini kan di sini bisa kita sederhanakan ya, jadi 1 per. Nah, ini 3 ya kan? 3/4 gitu kan. 3/4 dikali 2 log 2 gitu ya. Berarti ini hasilnya adalah berapa nih? 1 dibagi 3/4. Jadi 1 dikali 4/3 adalah 4/3 gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Lanjut ke sini. Ini kok ada sama dengan sih. Nah, lanjut. 64 log 4 ini bisa menjadi 1/4 log 64 gitu kan. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini berarti 1/4 itu adalah berapa coba? Nah, ini kan 4 nih. Karena di sini sudah 64 ya. Berarti kita ubah 64 ini menjadi 4 pangkat 3. Karena kan 64 itu adalah 4 dikali 4 kali 4, 16, 64 gitu ya. Nah, ini kita selesaikan. 44 itu 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/3 gitu ya teman-teman. Atau kalau misalkan kenapa sih 8 log 16 itu bisa bentuknya seperti ini? Apakah hasilnya akan sama jika misal bentuknya seperti ini? Tadi kan sudah saya jelaskan, jika ada
2 log 16, berarti ini menjadi 2 pangkat 3 log 2 pangkat 4 gitu kan, 2 pangkat 4, berarti ini 4 per 3 M per N ya, M per N dikali 2 log 2. Nah ini hasilnya tetap sama kan, 4 per 3 sama ini, sama kan. Oke. Nah sekarang kita ke bentuk yang terakhir. Kalau misalkan ada A pangkat A log B, dia hasilnya adalah B saja. Kita coba ke contoh yang ini. 8 pangkat 2 log 3, A-nya basisnya harus sama dengan basis yang ini nih. Berarti kita ubah, ini kan 2. Ini kita ubah menjadi 2 pangkat berapa nih? 8 itu berarti kita ubah menjadi 2, 2, 2. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 gitu kan. 2 pangkat 3 kita pakai kurung aja biar enggak pusing. 2 log 3 gitu ya. 2 pangkat 3, 2 log 3. Atau ini tuh sejajar sebenarnya. 2 log 3 ini sejajar sama 3 gitu. Nah setelah ini gimana? Kalian masih ingat yang A pangkat M ya, A pangkat M, kemudian apa tadi, A pangkat sorry kok A pangkat M sih, A log B pangkat M itu akan menjadi M A log B gitu ya. Nah ini kan A log B pangkat M, ini akan menjadi M kali A log B. Nah ini kan sejajar nih, sejajar kan. Kalau misalkan sejajar berarti ya ini kita ubah nih. Ini kita ubah, mana sih nggak muncul, bentar ada gangguan. Nah ini kita ubah menjadi, ini kan nih M, kita anggap M 3 dikali 2 log 3 gitu kan. Nah kita ubah bentuknya menjadi seperti ini nih. Berarti jadi gimana, 2 log 3 pangkat 3 gitu. Jadi 2 pangkat 2 log 3 pangkat 3. Nah 2 ini udah sama nih ternyata ya. 3 pangkat 3 itu berarti 3 kali 3 9, 3 27. Nah 2 pangkat 2 log ini kita coret, atau di sini 2 pangkat 2 log 27. Ya sama aja ya. Nah berarti hasil akhirnya ini kan di sini kalau misalnya sama nih, berarti yang ditulis yang mana? 27 gitu. Nah mungkin sementara itu saja untuk sifat-sifat dari ini ya, sifat-sifat dari bentuk logaritma ya. Jadi itu saja mungkin. Nanti untuk video yang kedua saya akan bahas mengenai soal-soal dari logaritma. Oke. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipelajari dengan baik oleh kalian semua, dan pikiran kalian pun mampu menerima apapun yang disampaikan oleh saya gitu ya. Jadi tetap semangat untuk belajar di rumah walaupun memang kondisinya masih tetap seperti ini, tapi semangatnya harus tetap membara. Oke. Karena badai itu pasti berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.